Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabar antum hari ini? Nah, semoga antum tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini dan antum selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Saat langit berwarna merah. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak ustazah, antum masih ingat kan pembelajaran kita yang kemarin tentang suku bangsa di Indonesia? Nah, anak-anak ustazah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita merasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan keanekaragaman di Indonesia ini. Beragam-ragam suku, beragam juga sosialnya, beragam juga ekonominya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suku Minang yang berada di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Nah, suku Minang ini dia memiliki rumah adatnya yang bernama Rumah Gadang, dan dia juga memiliki pakaian adatnya. Ada yang pakaian adatnya seperti suntiang, salu, dan lain-lain. Nah, masyarakat suku Minang ini memiliki pekerjaan yang beragam, nak. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Tetapi kalau orang Minang pergi merantau, dia pergi merantau keluar Sumbar, keluar Pulau Sumatera, itu biasanya mereka bekerja sebagai pedagang atau saudagar. Dan suku Minang ini juga mempunyai alat-alat musik, nak, seperti talempong, yang populer itu ya, saluang, pupuk batang padi, rabab. Nah, alat-alat musik itu dimainkan dengan cara ada yang dipukul, ada yang ditiup. Nah, bunyi-bunyi pada alat musik tersebut dihasilkan melalui perambatan bunyi. Perambatan bunyi itu ada 3. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Yang kedua, perambatan bunyi melalui air. Dan yang ketiga, perambatan bunyi melalui gas. Nah, perambatan bunyi melalui benda padat itu bagaimana, Ustazah? Nah, antum pernah mencobakan berbicara memakai botol aqua disambung dengan benang, antum berbicara di sana, itu adalah tapi suara antum didengarkan oleh teman antum di ujung sana, itu berarti adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, itu pada gambar adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Dan perambatan bunyi melalui benda cair bisa antum cobakan memasukkan air mengisi sebuah ember dengan air yang hampir penuh ya, nak ya. Kemudian antum tempelkan telinga antum di ember, kemudian mintalah teman antum mengetuk atau memasukkan 2 buah kerikil ke dalam ember tersebut. Nah, itu bisa antum lihat pada percobaan yang ketiga ya, nak ya, pada gambar di atas. Nah, jika antum mendengarkan bunyinya, itu adalah bunyi yang dirambatkan melalui benda cair. Dan yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, berikut adalah contoh perambatan bunyi melalui gas. Nah, itulah dia contoh perambatan bunyi melalui gas, itunya suara azan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tugas antum. Bersama teriakan takbir. Nah, Ustazah, ketika kita mendengarkan azan, itu adalah kita sudah menggunakan media perambatannya yaitu gas. Nah, tahukah antum bagaimana azan pertama kali dikumandangkan?
Nah, Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan meminta masukan mereka bagaimana cara memberitahu kaum muslimin ketika waktu sholat sudah masuk. Nah, di dalam musyawarah itu ada yang beberapa sahabat yang memberikan usulan. Ada yang mengusulkan memakai bendera, ada yang mengusulkan memakai terompet, ada yang mengusulkan memakai lonceng dan nyala api. Nah, semua usulan itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu malam, Abdullah bin Zaid yang berada dalam keadaan setengah tidur melihat seorang laki-laki membawa genta. Abdullah ingin membelinya untuk memanggil sholat. Orang itu berkata, "Aku akan menunjukkan cara yang lebih baik daripada itu." Berserulah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya. Nah, anak-anak ustazah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum. Dan ingat, tetap jaga kesehatan antum, jaga imun tubuh antum supaya COVID-19 ini mampu kita kalah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!